Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 4B dengan NPM 2478250. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk tugas mata kuliah Cloud Computing 1 di semester 4 ini, di mana pada video kali ini kita membahas di chapter 2, yaitu Lab Managing Application Project in Multi-Tenant Cloud gitu ya. Nah, di sini ada beberapa step-stepnya yang akan kita kerjakan di dalam lingkungan labnya sendiri gitu ya. Nantinya ketika saya melakukan menambahkan perintah-perintah ini ke dalam terminalnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang saya masukkan di dalam mesinnya gitu ya. Oke, kurang lebih sebelum itu kita harus mengaktifkan dulu untuk mesinnya ya. Pastikan semuanya aktif, lalu kita bisa di open console, kita klik gitu ya. Oke, di sini sudah masuk ya untuk tampilan dari si Linux Red Hat-nya gitu ya. Sekarang kita masuk di student user, lalu kita masukkan untuk passwordnya itu student. Oke, kita sign in. Oke, sekarang kita sudah masuk ya di dalam terminalnya. Bentar. Oke, di sini kita close saja, lalu kita masuk di aktivitas, lalu kita buka terminal pada Red Hat-nya gitu ya. Oke, di sini adalah tampilan dari student workstation-nya gitu. Nah, untuk step-stepnya apa saja yang akan kita kerjakan pada Lab Managing Application Project in a Multi-Tenant Cloud. Yang pertama ya, kita itu this command ensure that all resources required for the exercise are present gitu ya. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk menyiapkan lingkungan praktikum lab atau lab itu sendiri ya sebelum memulai latihan saat akan kita jalankan. Nah, di sini kita bisa untuk melakukan langsung Ctrl C Ctrl V untuk langsung paste dengan cara menonaktifkan yang disable host space ini gitu ya. Jadi kita bisa langsung untuk Ctrl C Ctrl V-nya. Nah, pastikan semua di sini untuk bacaannya adalah sukses semua. Itu dia kan akan menyiapkan ya, dia akan setting up the lab on the workstation, menyiapkan labnya sebelum kita memulainya. Yang pertama ensuring environment file exists, ensure manufacturing, lalu creating domainnya adalah mycorp, lalu creating admin user adalah operator 1 gitu. Nah, ini adalah fungsi dari si mesinnya bahwa kita telah aktif semua gitu. Oke, kita lebih dulu. Oke, di sini pastikan aktif semua, lalu nanti di sininya akan berhasil. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk step pertama kita jangan lupa untuk screenshot terlebih dahulu ya. Kita screenshot terlebih dahulu. Ini adalah step pertama yang kita lakukan. Oke. Setelah itu kita lanjut di step yang kedua ya. Step 1.1-nya ada 4 poin ya, 4 poin. Yang pertama ya, source the home student operator 1 production RC credential file, create the manufacturing project in the mycorp domain. Create the project is and West as children of the manufacturing project. Jadi kita tuh kayak contohnya disuruh membuat sub project di dalam manufacturing gitu lah, intinya seperti itu. Oke, kita akan memasukkan perintah yang pertama itu adalah source operator 1 production RC ya. Oke, nah perintah ini yaitu adalah digunakan untuk memuat file kredensial atau kredensial file ya, agar terminal itu memiliki hak akses tertentu di OpenStack. Nah, lalu file operator seperti operator 1 production RC itu berisi kayak username, lalu ada password, lalu ada domain, project, lalu ada endpoint OpenStack. Nah, dengan kita menjalankan perintah ini, kita tuh login sebagai user operator 1 yang memiliki akses untuk mengelola resource cloud-nya. Nah, di sini kita screenshot dulu ya. Oke, kita screenshot lagi. Oke, sekarang kita lanjut di poin 1.2. Nah, create the manufacturing project with the OpenStack project create command. Nah, di sini teman-teman pas copy-nya itu sampai yang garis miring ini ya, kalau teman-teman mau ngikutin. Oke, sekarang kita enter terlebih dahulu, nanti baru kita jelaskan. Jadi kita salin yang bawahnya itu sampai yang strip-strip ini ya. Oke, kita paste. Nah, perintahnya apa sih yang dimasukkan ke dalam terminal ini gitu ya. Jadi yang ketiga nih, perintah itu digunakan untuk membuat project baru bernama manufacturing di dalam domain mycorp gitu. Nah,
dalam OpenStack, domain itu kan sama dengan organisasi, lalu project itu kan sama dengan tempat resource cloud dijalankan. Nah, jadi project manufacturing itu nantinya akan menjadi tempat menjalankan resource seperti VM, network atau storage itu sendiri gitu. Nah, ini kita screenshot terlebih dahulu. Oke, kita lanjut lagi untuk perintah di 1.3 yaitu create the is project with the parent project set to manufacturing. Nah, kita salin terlebih dahulu. Oke, selanjutnya bawahnya juga kita copy. Oke, nah maksud dari perintah yang saya masukkan ini adalah untuk membuat project kita tuh bernama is yang berada di bawah project manufacturing. Jadi kayak sub projectnya lah ya kurang lebih. Artinya is itu kan adalah sub project dari manufacturing. Biasanya itu digunakan membagi project berdasarkan wilayah, divisi atau departemen. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini kita screenshot terlebih dahulu untuk OpenStack create is ya, sub project. Oke, kita lanjut lagi di poin 1.4, create the West project with the parent project set to manufacturing. Nah, di sini kita copy lagi perintahnya ya. Nah, kita copy lagi. Ini baru sambil dijelaskan. Oke. Jadi perintah yang West ini, tadi kan ada is, ada West ya. Nah, West yang ini yaitu adalah membuat subproject kedua bernama West. Struktur project itu sekarang menjadi kayak MyCorp, lalu di bawahnya itu ada manufacturing. Nah, di bawah manufacturing itu ada dua yang sejajar, yaitu is dan West. Ada dua. Nah, ini kita screenshot terlebih dahulu. Jangan lupa screenshot karena akan nantinya dibuat laporan praktikumnya gitu. Oke, kita sudah selesai untuk poin 1. Kita lanjut untuk ke poin yang kedua. Yang kedua ini cuma satu step doang, cuman ada banyak, dan ini kita coba copy terlebih dahulu ya dengan perintah di create the user with the Red Hat as the password in the domain. Nah, kita tuh kayak ngebuat user dan password lah ya, kurang lebih seperti itu. Oke, di sini tidak ada boleh kesalahan atau tidak boleh enter 2 kali karena dia akan mengulang di bagian OpenStack user create-nya gitu. Oke, project manufacturing, lalu ini bawahnya juga domain MyCorp ya. Oke, lalu yang di bagian password Red Hat-nya, lalu yang terakhir adalah user. Nah, enter. Nah, jadi perintah yang saya masukkan ini kan banyak nih ya. Nah, kalau kita bedah yang pertama tuh ini, perintah ini itu digunakan untuk membuat user bernama user. Detailnya seperti kayak domain user itu adalah MyCorp, lalu project utamanya adalah tetap manufacturing, lalu dengan passwordnya diberikan nama adalah Red Hat. Nah, user ini nantinya dapat menggunakan resource cloud dalam project manufacturing. Nah, ini kita screenshot terlebih dahulu karena untuk step kedua. Nah, oke. Lanjut kita ke step ketiga, assign user the member and admin roles in the manufacturing. Nah, ini sepertinya kalau dari judulnya di ketiga ini kita memberikan role ya atau peran kepada si manufacturingnya tersebut gitu. Nah, di sini kita copy aja OpenStack role add ya, menambahkan user domain MyCorp di dalam domain MyCorp ya. Lalu di dalam user tadi kita tambahkan project domain MyCorp. Oke, tambahkan lagi project manufacturing, terakhir adalah member. Nah, perintah ini buat apa sih, panjang bener gitu ya. Nah, perintah itu digunakan yang pertama adalah memberikan role member kepada user di project manufacturing. Nah, role member ini itu berarti user itu dapat pertama membuat VM, lalu menggunakan network itu sendiri, menggunakan storage, lalu menjalankan resource cloud-nya sendiri. Nah, ini kita screenshot dulu. Oke. Selanjutnya kita lanjut di assign the admin. Nah, ini sama ya, kalau tadi itu adalah member, sekarang kita berikan akses kepada admin. Kita menambahkan untuk si admin sendiri. Oke. OpenStack role add sama, kita menambahkan
user domain my corp, user project domain my corp, lalu project manufacturing, lalu admin. Nah, jadi setelah tadi itu awalnya member, sekarang kita beralih ke admin. Nah, perintah ini itu memberikan role admin kepada user di project manufacturing. Nah, role admin ini berarti user itu memiliki hak penuh ya, seperti pertama mengatur resource, mengelola user, dan mengubah konfigurasi project. Biasanya role ini tuh diberikan kepada project administrator gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke step 4. As user, verifikasi the existing quotas on is and the restrict the amount of RAM available to 40.000, 40 ya, 43 ya, and number of course 10. Verifikasi yang existing quotas on west course to 16, dari 10 16. Oke, jadi kita lanjut aja di step 4 adalah resource manufacturing. Coba kita masukkan terlebih dahulu. Oke, jadi perintah ini adalah digunakan untuk login sebagai user baru, yaitu dibuatkan ketika kita buat user. Nah, kita tuh login baru sebagai user. Setelah menjalankan ini, itu semua perintah OpenStack itu akan dijalankan sebagai user tersebut, bukan lagi sebagai admin atau operator gitu. Nah, kita lanjut di poin 4.2 ya. Kalau kita pastikan di sini. Oke. Lalu kita Oke, perintah yang keduanya apa sih gitu ya? Perintah yang keduanya adalah perintah ini digunakan untuk melihat batas resource atau kuota pada project is yang ditampilkan hanya cores ya, yaitu jumlah CPU-nya sendiri, lalu ada RAM, kapasitas RAM, dan instant atau jumlah VM yang boleh dibuat. Kuota ini berfungsi untuk mengatasi pengguna resource dalam project. Nah, yang kita screenshot sekalian ya sama yang atasnya tadi, di bagian pindah dari sebagai operator dan admin kita ubah ke usernya itu sendiri gitu. Lalu di 4.3 ya, poinnya di sini adalah OpenStack kuota set core 10 dan RAM-nya 40.000 gitu. Nah, perintah ini digunakan untuk mengubah kuota ya. Bentar, kita salin dulu. Mengubah kuota project is ya, atau kita tuh memberikan sebuah batasan gitu ya, sebuah batasan kepada si resource itu tidak boleh digunakan lebih gitu. Nah, ini tetap akan tampil nantinya kalau kita show, kita tampilkan, tapi dia tetap is ya, sama saja seperti ini. Tapi kalau kita west dia akan berubah gitu. Nanti dicoba. Nah, di sini OpenStack quota show kita akan coba oh ya, kita belum screenshot ya. Jadi kita coba screenshot dulu untuk perintah yang ini. Oke. Sekarang kita bisa kita salin ini. Oke. Kita coba salin ya. Tadi kayaknya nge-stuck karena foto ya kayaknya dia. Tadi sempat salah malah paste foto di sini. Oke, apakah mau OpenStack quota show? Berat sekali ya. Oke, kita tunggu. Oh, nabrak dia. Sepertinya ada ngebug ya di dalam terminal, karena tadi saya habis screenshot lalu Ctrl V dan dia kayaknya numbur deh. Kita tunggu saja. Wah, nambah deh. Di enter mau nggak ya? Nggak mau ya di enter. Oke.
masih ngebug sepertinya ya. Oke, kita lanjutkan karena tadi sempat ada masalah di bagian paste ya, Ctrl V. Jadi ini saya ulang lagi, cuman kita lanjut mulai dari OpenStack quota show ya. OpenStack quota show di bagian 4.4 ya. Sebentar, 4.4 quota show. Oke, kita masuk ke dalam sini, kita salin terlebih dahulu, lalu kita masukkan perintahnya OpenStack quota show, lalu kita masukkan perintah yang bawah itu wes ya. Oke, kita lihat ini kan sebenarnya sudah berubah ya. Tadi kan 51200 menjadi 40.000 atau 40 GB ya. Nah, ini wes-nya gitu ya. Kalau kita mau ya, kita bisa dia seperti ini. OpenStack quota show, lalu kita ubah yang ininya menjadi is, sama sih seperti yang atas yang ini ya, sebenarnya sama aja, cuman kita ubah menjadi seperti ini dan dia akan berubah. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Di sini kita screenshot terlebih dahulu. Oke, kita lanjut lagi ke step 4.5 ya, OpenStack quota set. Oke, OpenStack quota set, lalu di sini core 1610. Apa sih maksudnya gitu ya? Kalau kita baca di sini kan, modifikasi the quotas for the West project to set the cores to 16 and the instance 10. Use the OpenStack quota set command with the genuine core and instance. Nah, kalau di sini artinya penjelasannya adalah perintah ini itu digunakan untuk mengubah kuota project ya, yaitu batas diberikan CPU maksimal adalah 10 core, lalu RAM maksimalnya adalah 40.000 MB atau 40 GB. Artinya project is tidak boleh menggunakan resource lebih dari batas tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita screenshot lagi, takut belum screenshot ya. Selanjutnya kita beralih ke step 5 ya, note ya, use the dashboard ya, gunakan tampilan the perform the following step untuk melanjutkan step-step yang di nomor 5.1 sampai 5.3 gitu. 5.1 on workstation open Firefox and browser ya, tuh kita akan menjelajahi link ini, http dashboard.overcloud.example.com. Login to dashboard using my core as the domain, user the username, and the Red Hat the passwordnya. Oke, sekarang kita pilih di aktivitas, lalu kita pilih Firefox-nya. Oke, tunggu sebentar. Lalu kita plus aja, kita pastekan saja http dashboard.overcloud.example.com, lalu kita jalankan. Oke, untuk domainnya adalah mycore, untuk username-nya adalah user, lalu untuk passwordnya adalah Red Hat. Oke, kita connect. Oke, masuk ke tampilan Red Hat, kita screenshot terlebih dahulu. Selanjutnya kita baca lagi, navigasikan, lalu apa ya, navigasikan itu seperti arahkan ya, arahkan ke identitas user dan klik create user. Masuk ke identitas ya, lalu masuk ke user, lalu create user. Ini kita screenshot terlebih dahulu ya. Oke, kita create user dengan nama user 2. User 2, ini username, password confirm. Passwordnya sama ya, Red Hat. Lalu untuk primary projectnya di sini disetting adalah Wes ya, Wes. Untuk primary projectnya adalah Wes dan role-nya adalah admin. Betul, admin ya. Lalu enable di checklist, lalu create user. Oke, user 2 kalau kita edit di sini kelihatan ya tadi ya. Oke, ini kita screenshot aja untuk laporan praktikum. Selanjutnya kita enter the username 2 the password the admin. Berarti kita masuk di, oh ini udah ya, sekarang masuk di 6 di poin ke-6. Log out the dashboard and the login a user 2 using my code and the domain. Cuman kita belum bisa karena kita harus navigasikan identitas project dan modify quotas. Kita harus modifikasi si quotas terlebih dahulu. Masuk ke identitas,
lalu project ya, lalu kita pilih yang west, kita pilih modify quotas, kita screenshot. Oke, modify quotas, yang diubah adalah instannya menjadi 5. Oke, di bagian compute kita kurangin dari 10 menjadi 5, kita screenshot. Oke, sekarang kita save. Selanjutnya berarti sudah selesai ya. Selanjutnya kita coba langkah yang terakhir, yaitu grade ya. Seharusnya aman saja, kalaupun nanti ada masalah berarti masalah ngebug yang paste tadi ya, soalnya tadi saya kepencet paste di bagian poin keempat tadi ya. Oke, review grade nya harusnya sih pas semua, manufacturing pas. Oke, verifying quotas for is nya Oke. Sebenarnya untuk lab yang ini ya, lab kedua ini kita itu belajar tentang membuat dan mengelola sih sebenarnya seperti itu kurang lebih. Oke, sudah selesai ya untuk grade-nya dari step yang terakhir. Lalu kita klik finish aja dan selesai. Sebelum itu kita screenshot terlebih dahulu deh, screenshot dulu aja sebagai bukti. Lab project finish, deleting user, sukses. Nah, intinya kita tuh belajar apa sih pada lab kedua ini, dengan judul yaitu adalah lab managing application project in a multi-tenant cloud gitu ya. Nah, kita tuh telah belajar yang pertama mengelola struktur cloud. Kita tuh belajar membuat struktur organisasi di cloud seperti domain, yaitu adalah organisasi atau perusahaan. Lalu ada project, yaitu bagian atau divisi yang memakai cloud. Lalu ada sub project atau bagian kecil dari si project tersebut, kayak folder di dalam folder lah, mungkin seperti itu untuk bahasa simpelnya. Lalu yang kedua, kita tuh belajar tentang mengelola pengguna cloud. Kita juga belajar membuat user dan memberikan role. Contoh role itu admin hak penuh, lalu member itu bisa membuat result, lalu reader itu hanya bisa melihat. Mengatur resource cloud juga tadi kita sudah belajar menggunakan CLI OpenStack pastinya. Lalu kesimpulan besar pada video kali ini di Red Hat chapter kedua, yaitu materi ini mengajarkan kita tuh bagaimana menjadi cloud administrator, yaitu orang yang mengatur struktur cloud, mengatur pengguna, mengatur hak akses, mengatur resource server, dan memastikan cloud itu berjalan dengan aman dan teratur. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini di chapter 2 dengan Red Hat mata kuliah Cloud Computing 1 di semester 4. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.